Tahukah kamu, Istana Topkapi yang dibangun oleh Sultan Mehmed II, dikenal sebagai Mehmed the Conqueror, merupakan salah satu monumen bersejarah paling penting di Istanbul, Turki. Pembangunannya dimulai sekitar tahun 1460 setelah penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 dan menjadi lambang kejayaan Kesultanan Utsmaniyah. Selama beberapa abad, istana ini menjadi pusat pemerintahan Utsmaniyah dan saksi bagi peristiwa sejarah yang signifikan. Selama berabad-abad, Istana Topkapi menjadi pusat kekuasaan politik dan administratif, tempat tinggal resmi Sultan-Sultan Utsmaniyah dan menampung berbagai koleksi seni dan harta berharga yang dikumpulkan oleh mereka. Namun, pada abad ke-19, pusat pemerintahan Utsmaniyah dipindahkan ke Istana Dolmabahce di sebelah utara Istana Topkapi. Walaupun tidak lagi berfungsi sebagai pusat pemerintahan, Istana Topkapi menjadi tujuan wisata yang sangat populer dan mendapatkan pengakuan situs warisan dunia UNESCO. Istana Topkapi dinamakan demikian bukan karena berarti gerbang meriam, tetapi nama Topkapi sendiri memiliki makna yang lebih kaya. Istana ini sebenarnya dinamakan Topkapi Sarayı dalam bahasa Turki yang secara harfiah diterjemahkan sebagai sarai atau istana kanon. Istana ini memiliki nama ini karena pada saat pembangunannya dan selama berabad-abad, istana ini bukan hanya tempat tinggal bagi Sultan-Sultan Utsmaniyah, tetapi juga menjadi pusat administrasi dan pusat produksi senjata militer. Topkapi mengacu pada senjata-senjata dan meriam-meriam besar yang diproduksi dan disimpan di dalam istana. Jadi, meskipun istana ini memiliki kaitan dengan senjata dan meriam, nama Topkapi Sarayı lebih mencerminkan peranan penting istana sebagai pusat pemerintahan dan produksi senjata Utsmaniyah daripada hanya gerbang meriam. Arsitektur Istana Topkapi memadukan berbagai gaya arsitektur yang mencerminkan sejarah panjangnya dan pengaruh dari berbagai budaya. Istana ini menggabungkan elemen-elemen gaya arsitektur Timur Tengah, Eropa, dan Utsmaniyah, menciptakan tampilan yang unik yang mencerminkan perkembangan arsitektur selama berabad-abad di bawah pemerintahan Utsmaniyah. Kamu akan menemukan elemen-elemen arsitektur yang khas dari awal masa Utsmaniyah yang dipadukan dengan pengaruh dari Kesultanan Seljuk dan Bizantium, serta elemen-elemen gaya arsitektur Barat yang muncul pada periode tertentu. Hal ini menciptakan suasana yang unik dan memukau di dalam istana yang memungkinkan pengunjung untuk merasakan perubahan budaya dan sejarah yang terjadi di Istanbul dan Kesultanan Utsmaniyah selama berabad-abad. Istana Topkapi memiliki kompleks harem yang terkenal yang dulunya merupakan tempat tinggal bagi para istri, selir-selir, anak-anak, dan staf pribadi Sultan Utsmaniyah. Harem ini merupakan bagian yang sangat penting dari istana dan memiliki berbagai ruangan yang indah dan misterius. Harem Topkapi memiliki berbagai kamar dan ruang yang terhias dengan indah, termasuk kamar-kamar tidur istri-istri sultan, ruang-ruang resepsi, taman-taman pribadi, dan berbagai ruangan lain yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari dan hiburan. Ruangan-ruangan ini seringkali dihias dengan mozaik, kaligrafi, dan seni Utsmaniyah yang indah. Harem Topkapi adalah salah satu bagian yang paling menarik dari istana dan pengunjung dapat menjelajahinya untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang kehidupan di dalam istana pada masa lalu serta keindahan arsitektur dan seni yang ada di dalamnya. Istana Topkapi sebenarnya terdiri dari beberapa paviliun, bangunan, dan ruangan dengan fungsi yang berbeda. Beberapa bangunan dan paviliun yang paling penting di dalam kompleks Istana Topkapi yaitu Sultan Ahmed Pavilion. Ini adalah tempat tinggal sultan selama musim panas dan memiliki tampilan yang menghadap ke Laut Marmara. Selanjutnya, Pavilion Teras terletak pada bagian timur Sultan Ahmed Pavilion. Ini adalah tempat untuk pertemuan dan hiburan. Selanjutnya, Pavilion Teras bagian kedua yang terletak di bagian selatan kompleks. Pavilion ini memiliki taman dan pemandangan yang indah. Yang keempat yaitu Pavilion Revan yang dibangun pada zaman Sultan Murad IV. Ini merupakan tempat tinggal yang nyaman dan memiliki taman dengan pemandangan. Selanjutnya adalah harem, merupakan bagian kompleks terbesar dan berisi berbagai bangunan dan ruangan yang digunakan untuk kehidupan pribadi sultan serta keluarganya. Terdapat banyak bangunan lain dan area di dalam kompleks Istana Topkapi, masing-masing dengan fungsi serta karakteristiknya sendiri. Istana Topkapi memiliki taman-taman yang indah yang terawat dengan baik di dalam kompleksnya. Dua taman yang paling terkenal adalah Taman Gulhane dan Taman Bagian Harem. Taman Gulhane adalah taman yang terletak di bagian depan Istana Topkapi dan merupakan salah satu taman paling terkenal di Istanbul. Taman ini memiliki pemandangan yang indah dan banyak area yang hijau, tempat pengunjung dapat bersantai, berjalan-jalan, atau hanya menikmati keindahan alamnya. Taman ini juga menjadi rumah bagi berbagai spesies tumbuhan dan bunga yang indah. Selanjutnya, Taman Bagian Harem terletak di dalam kompleks Harem Istana Topkapi. Taman ini lebih pribadi dan eksklusif, digunakan oleh keluarga sultan dan penghuni harem. Taman ini juga memiliki tampilan yang indah dan merupakan tempat di mana anggota keluarga kerajaan bisa merasa tenang dan bersantai. Kedua taman ini menambah pesona Istana Topkapi dan menyediakan tempat yang nyaman bagi pengunjung untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam dan sejarah yang ada di sekitarnya.
Koleksi perhiasan Istana Topkapi termasuk beberapa permata dan perhiasan bersejarah yang sangat berharga di dunia. Koleksi ini mencakup berbagai perhiasan yang dikenakan oleh anggota keluarga kerajaan Utsmaniyah, termasuk sultan-sultan dan permaisuri-permaisuri mereka. Di antara perhiasan-perhiasan yang terkenal dalam koleksi Istana Topkapi adalah berlian dan intan yang besar yang berkilauan. Selain itu, koleksi ini juga mencakup perhiasan yang dihiasi dengan batu mulia seperti safir, zamrud, dan permata lainnya. Ada juga perhiasan Fabergé yang terkenal yang merupakan hasil karya perajin terkenal Carl Fabergé. Koleksi perhiasan Istana Topkapi bukan hanya kumpulan permata yang indah, tetapi juga merupakan bagian penting dari warisan budaya dan sejarah Utsmaniyah. Pengunjung yang mengunjungi istana dapat melihat perhiasan-perhiasan ini serta mengetahui lebih lanjut tentang kekayaan dan kemegahan kesultanan yang dulu. Istana Topkapi memiliki koleksi seni bersejarah yang luas dan beragam, termasuk lukisan, tekstil, artefak berharga, dan benda-benda seni lainnya. Koleksi ini telah dipajang dalam bentuk museum yang dapat dijelajahi oleh pengunjung. Museum Istana Topkapi menampilkan berbagai karya seni termasuk lukisan-lukisan yang menggambarkan pemandangan dan orang-orang pada masa Kesultanan Utsmaniyah, tekstil-tekstil mewah yang indah, perabotan bersejarah, dan berbagai artefak berharga lainnya. Koleksi ini memberikan wawasan yang mendalam tentang budaya, seni, dan sejarah Utsmaniyah, serta kekayaan budaya yang terakumulasi selama berabad-abad di dalam istana. Museum Istana Topkapi menjadi tujuan wisata yang sangat populer di Istanbul dan memberikan pengunjung kesempatan untuk mengalami warisan budaya yang luar biasa dari Kesultanan Utsmaniyah. Istana Topkapi menyimpan salah satu artefak paling terkenal yang sangat dihormati dalam Islam, yaitu pedang Nabi Muhammad. Pedang ini dikenal sebagai Zulfikar dan dianggap sebagai salah satu relik suci dalam Islam. Zulfikar adalah pedang yang dikenakan oleh Nabi Muhammad dalam beberapa pertempuran penting dalam sejarah Islam. Pedang Zulfikar adalah salah satu objek yang paling disucikan di dalam istana dan merupakan bagian dari koleksi seni dan artefak bersejarah yang luar biasa di Istana Topkapi. Pengunjung yang datang ke istana memiliki kesempatan untuk melihat artefak ini yang memiliki nilai sejarah dan keagamaan yang sangat tinggi bagi umat Islam. Kehadiran pedang ini dalam istana menunjukkan pentingnya Istana Topkapi sebagai tempat yang memiliki warisan budaya dan keagamaan yang sangat besar. Istana Topkapi memiliki pemandangan yang luar biasa ke Laut Marmara yang menjadikannya tempat yang ideal untuk mengagumi matahari terbenam. Terletak di tepi Selat Bosporus di Istanbul, istana ini menawarkan pemandangan yang indah ke arah Laut Marmara dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Saat matahari terbenam, banyak pengunjung dan wisatawan yang mengunjungi Istana Topkapi untuk menikmati pemandangan matahari terbenam yang spektakuler di atas Laut Marmara. Suasana yang tenang dan keindahan alam di sekitar istana membuat momen ini menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi banyak orang yang datang ke sini. Ini juga menjadi salah satu alasan mengapa Istana Topkapi adalah salah satu tempat wisata yang sangat populer di Istanbul. Istana Topkapi memiliki kamar-kamar tertutup yang hanya bisa diakses oleh sultan dan keluarganya. Ini termasuk kamar sultan dan kamar tertutup untuk istri sultan. Kamar-kamar ini adalah bagian dari kompleks harem yang sangat rahasia dan terlindungi. Kamar sultan adalah ruangan yang digunakan oleh sultan pribadi untuk tinggal dan bekerja. Di sini, sultan menghabiskan sebagian besar waktunya dalam aktivitas resmi dan pribadi. Di dalam kompleks harem terdapat juga kamar tertutup untuk istri sultan yang merupakan tempat tinggal para istri sultan dan tempat berbagai kegiatan interaksi pribadi antara sultan dan anggota keluarga inti. Kompleks harem adalah salah satu bagian paling misterius dan tertutup dari Istana Topkapi dan pengunjung hanya dapat melihatnya melalui tur khusus yang disediakan oleh pihak istana. Istana Topkapi memiliki dapur besar yang memiliki kapasitas untuk memasak makanan untuk ribuan orang pada saat yang sama. Dapur ini adalah salah satu bagian penting dari infrastruktur istana karena harus melayani kebutuhan kuliner yang besar untuk anggota keluarga kerajaan, pengunjung istana, dan staf istana. Dapur ini dilengkapi dengan peralatan besar dan sistem air yang canggih untuk memasak dan menyediakan makanan yang mewah dan berkualitas tinggi. Di dalam dapur, para koki dan staf dapur akan mempersiapkan hidangan-hidangan istana yang istimewa untuk acara resmi, pesta, dan upacara kerajaan. Ini adalah salah satu contoh bagaimana Istana Topkapi mencerminkan kekayaan dan kemegahan Kesultanan Utsmaniyah dalam hal infrastruktur dan logistik. Di dalam Istana Topkapi terdapat koleksi 14 karpet yang sangat terkenal. Salah satu dari koleksi tersebut adalah karpet berlian atau berlian selim yang merupakan salah satu karpet paling terkenal dan berharga di dunia. Karpet berlian ini ditenun dengan menggunakan benang emas dan hiasan berlian yang membuatnya sangat mewah dan berharga. Karpet ini diberi nama berlian karena memiliki hiasan berlian yang dipasangkan di tengah-tengahnya dan merupakan bagian dari koleksi permata istana yang mengesankan. Karpet ini adalah salah satu contoh terbaik dari seni tenun berkualitas tinggi yang ditemukan di Kesultanan Utsmaniyah dan sekarang menjadi salah satu daya tarik utama bagi pengunjung Istana Topkapi. Di dalam Istana Topkapi terdapat lobi musik yang indah yang dulu digunakan untuk pertunjukan musik dan hiburan. Lobi musik ini merupakan salah satu ruangan istimewa di dalam istana dan digunakan untuk menghibur anggota keluarga kerajaan serta tamu istimewa.
Lobi musik ini seringkali digunakan untuk pertunjukan musik yang mencakup berbagai alat musik tradisional Utsmaniyah seperti oud, ney, dan rebab. Pertunjukan musik ini merupakan bagian dari kehidupan budaya dan hiburan di dalam istana, menciptakan suasana yang meriah dan penuh warna di antara anggota keluarga kerajaan. Saat ini, pengunjung Istana Topkapi juga dapat mengunjungi lobi musik ini dan mendapatkan wawasan tentang budaya musik Utsmaniyah yang kaya. Istana Topkapi memiliki sebuah arsip yang berisi berbagai dokumen dan surat-surat penting yang terkait dengan sejarah Kesultanan Utsmaniyah. Arsip ini mencakup dokumen-dokumen resmi, surat-surat diplomatik, perjanjian, dan berbagai rekaman sejarah lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan dan administrasi Kesultanan Utsmaniyah selama berabad-abad. Arsip Istana Topkapi adalah salah satu sumber berharga untuk memahami sejarah dan perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya Kesultanan Utsmaniyah. Para sejarawan dan peneliti seringkali mengakses arsip ini untuk menggali informasi tentang masa lalu yang lama dan meneliti peristiwa dan keputusan penting dalam sejarah Utsmaniyah. Ini adalah salah satu aset bersejarah yang sangat penting yang terkait dengan Istana Topkapi. Istana Topkapi memiliki sebuah tangga khusus yang disebut tangga putri atau tangga harem yang digunakan oleh para putri sultan dan anggota keluarga kerajaan wanita untuk naik ke bagian atas istana tanpa dilihat oleh orang lain. Tangga ini dirancang untuk memberikan privasi kepada anggota keluarga kerajaan wanita saat bergerak di dalam kompleks harem. Tangga putri ini adalah contoh nyata dari bagaimana kompleks harem dirancang untuk menjaga privasi dan keamanan anggota keluarga kerajaan wanita. Ini adalah salah satu fitur unik dalam arsitektur istana yang mencerminkan peran penting dan perhatian terhadap kehidupan pribadi anggota keluarga kerajaan Utsmaniyah. Meskipun pengunjung tidak dapat mengakses tangga putri secara langsung, mereka dapat memahami pentingnya dan sejarahnya melalui tur dan informasi yang disediakan di dalam Istana Topkapi. Istana Topkapi memiliki sebuah perpustakaan yang mengkhususkan diri dalam naskah-naskah tangan dan kaligrafi Arab yang indah. Perpustakaan ini dikenal sebagai Perpustakaan Ahmed III yang dinamakan sesuai dengan Sultan Ahmed III yang memerintah pada abad ke-18. Perpustakaan Ahmed III mengandung koleksi naskah-naskah tangan yang sangat berharga, termasuk salinan Al-Quran yang indah, manuskrip-manuskrip ilmiah, dan karya-karya sastra dalam berbagai bahasa. Selain itu, perpustakaan ini juga memiliki koleksi kaligrafi Arab yang menampilkan seni tulisan tangan yang luar biasa indah dan artistik. Koleksi naskah dan kaligrafi di perpustakaan ini memberikan wawasan tentang kekayaan dan budaya Arab dalam Islam serta warisan Kesultanan Utsmaniyah. Ini adalah tempat yang sangat penting bagi mereka yang tertarik pada seni tulisan tangan dan kaligrafi serta sejarah Islam dan Turki.